Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan belajar farmakologi 2 pertemuan ke-12 tentang pengantar farmakologi obat sistem saraf pusat. Yang pertama, pendahuluan anatomi dan fisiologi sistem saraf pusat. Secara fungsional, sistem saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Di mana sistem saraf pusat ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu otak dan medula spinalis. Untuk sistem saraf tepi ada sistem saraf somatis, sistem saraf otonom sendiri dibagi simpatis dan parasimpatis. Untuk pendahuluan, ingat tadi ya bahwa sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Fungsi utama otak adalah menerima input sensorik dari medula spinalis maupun dari syarafnya sendiri ya. Maksudnya sarafnya sendiri ini, yaitu olfactory dan optic nerve. Yaitu olfactory ini untuk yang di hidung ya, jadi dari hidung langsung ke otak, dan optic nerves ini dari mata langsung ke otak. Yang kedua, memproses berbagai input sensorik, yaitu fungsi kognisi yang meliputi integrasi asosiasi data yang tersimpan serta komponen emosi, ya pengalaman dan ingatan ya ini. Kemudian yang ketiga, menginisiasi dan mengkoordinasi output motorik. Nah, ternyata obat-obat sistem saraf pusat itu pertama kali ditemukan oleh manusia primitif dan digunakan sampai sekarang. Ya, obat bekerja pada reseptor yang mengatur transmisi sinaps. Fungsi medula spinalis yang pertama, mengatur informasi sensorik dari sistem saraf perifer. Jadi sebelum perifer ini sebelum sampai ke otak dia melalui medula spinalis ya. Kemudian mengatur informasi motorik dari otak ke berbagai sel. Jadi udah diproses oleh otak, akan disampaikan ya atau akan dihantarkan gitu ke sel efektor itu melalui medula spinalis lagi. Jadi medula spinalis ini adalah antara perifer dan otak ke perifer. Seperti otot skeletal, otot jantung, otot polos, kelenjar, dan lain-lain. Berfungsi sebagai minor reflex center. Ini fungsinya sebagai gerak refleks kalian jika misalnya kalian terkena sesuatu, ya kena panas, itu kan langsung refleks untuk menghindar dan sebagainya. Struktur sel saraf. Sel saraf kalau kita bagi menjadi dua, yaitu ada postsinap dan presinap. Ini secara garis besar ya, ada postsinap dan presinap. Postsinap atau dikenal juga dengan signal receiving end, yaitu tempat menerima sinyal. Ini ada dendrit. Dendrit ini daerah di mana terjadi penerimaan sinyal ya dari sel yang lain. Jadi nanti kita lihat bagaimana sel itu saling berkomunikasi. Kemudian ada nukleus, ada sel body ya, atau soma. Ini badan dari sel saraf. Kemudian ada akson. Akson itu dari sini sampai sini. Ya, akson. Kemudian di dalam akson ini ada Schwann cell dan myelin sheath. Jadi ini ada yang melingkupi myelin ya. Ada lapisan myelin melingkupi akson ya. Kemudian ada knot of Ranvier. Ini adalah daerah antara Schwann cell. Kemudian ada akson terminal. Akson terminal ini sebagai signal releasing end. Jadi di sini adalah tempat pelepasan sinyal selanjutnya. Jadi di sini nanti akan dilepas neurotransmitter. Ini adalah direction of transmission. Ini arah dari transmisi itu terjadi dari postsinap ke presinap. Bagaimana cara sel berkomunikasi? Jadi untuk sel saraf itu berkomunikasi antar selnya itu dengan neurotransmitter atau dengan chemical sinyal. Nah, di dalam sel saraf untuk penghantaran tadi ya atau kita sebut dengan transmisi itu dengan potensial aksi. Potensial aksi ini dengan ya elektrik signal ya. Jadi yang kalau dia antar sel itu dengan neurotransmitter atau chemical sinyal, kalau dia di dalam sel itu sendiri untuk penghantaran dari dendrit menuju akson terminal itu dengan elektrik sinyal. Nah, untuk elektrik sinyal ini bisa panjang ya, misalnya pada sistem medula spinalis ini bisa lama, bisa jauh ya, bisa panjang sekali aksonnya, tergantung dari letak sel sarafnya. Kemudian nanti akan melepas neurotransmitter. Neurotransmitter ini akan bertemu dengan dendrit lagi ya, jadi jangan bingung, ini ada dendrit lagi, dendrit sel ya, misalnya saya gambarkan seperti ini akan bertemu dengan dendrit yang lain. Jadi nanti neurotransmitter ini akan terikat lagi pada dendrit. Nah, apa yang terjadi jika neurotransmitter terikat pada reseptornya di dendrit, misalnya contohnya di sini ya, ini akan memicu perubahan potensial membran. Akibatnya ini akan membuka gate atau membuka gerbang. Gerbang apa? Gerbang itu ada gerbang natrium ya dan gerbang potasium. Sementara kalau di sini ada gerbang apa tadi? Ya gerbang Ca ya, Ca2+. Walaupun nanti ada gerbang-gerbang lain tapi fokusnya di situ dulu ya kita. Nah, ketika ini terbuka
karena adanya terikatan antara neurotransmitter dengan reseptornya, maka natrium akan masuk. Natrium akan masuk dan daerah sini menjadi lebih positif. Ingat ya, natrium kan positif. Nah, ketika natrium masuk, ini akan men-trigger potasium keluar. Oke, jadi awal mula ya untuk kalian ketahui bahwa natrium itu berada di luar sel. Natrium itu berada di luar sel. Sementara di dalam itu kebanyakan adalah potasium atau K. Ya, jadi K. Nah, ketika terjadi perubahan potensial membran, tadi kanal natrium akan terbuka. Natrium akan masuk ke dalam dan menyebabkan namanya istilahnya depolarisasi. Oke, nanti detailnya akan saya bahas di slide selanjutnya. Cuma untuk kalian ketahui bahwa prosesnya seperti itu untuk berkomunikasi antar sel. Ketika terjadi depolarisasi, barulah terjadi penghantaran sinyal. Tipe dari channel di syaraf, ya ada leak channel. Leak channel ini syaraf yang terlalu gate ya, atau bukan gate ya, atau kanal ya, kanal yang selalu terbuka ya. Kanal yang selalu terbuka dan berada di seluruh neuron. Kemudian ada ligand gate ion channel. Ini tadi ya, yang terikat dengan neurotransmitter, dia berada di sel body dan dendrit. Kemudian ada Na plus K plus voltage gate channel, ini berada di akson hillock dan akson. Akson hillock itu adalah akson awal, inisial akson. Kalau kita lihat di sini, ini daerah sini ya, ini akson hillock atau inisial akson. Kemudian fungsinya sebagai menginisiasi dan mempropagasi atau menggandakan potensial dari potensial aksi. Ya, nanti kita akan belajar kenapa ini bisa terbuka, kenapa ligand gate terbuka ya. Kemudian yang terakhir ada Ca voltage gate channel. Lokasinya di akson terminal, dimana fungsinya ketika terjadi akumulasi Ca di dalam akson terminal, Ca-nya masuk. Jadi Ca itu di luar juga ya. Ca itu di luar juga. Nah, ketika Ca masuk melalui Ca voltage gate channel, ini akan memicu terjadinya pelepasan neurotransmitter ya. Ingat. Oke, kita belajar tentang kanal ion dan reseptor dulu ya. Jenis kanal ada voltage gate tadi ya, merespon perubahan pada potensial membran. Contohnya kanal Na voltage gate pada jantung. Kanal jenis ini banyak terdapat pada akson dan segmen inisial atau awal akson tadi ya. Memiliki potensial kerja cepat yang memancarkan sinyal dari badan sel ke ujung syaraf. Ini ingat ya, ini berada di akson dan segmen inisial atau akson hillock ya. Ini tadi ya. Akson hillock. Kemudian pada bagian dendrit, badan sel dan sel inisial juga terdapat kanal Ca. Tapi meskipun demikian, kanal Ca ini paling banyak di akson terminal. Dan K+ yang kerjanya lebih lambat dan memodulasi kecepatan pelepasan neurotransmitter. Nah, ini adalah perubahan pada potensial membran. Yang saya singgung tadi, ada depolarisasi, ada hiperpolarisasi, dan ada namanya repolarisasi. Nah, untuk kalian ketahui bahwa pada minus 70 mV ya, ketika perbedaan antara intrasel dan ekstrasel itu minus 70 mV, ini namanya dalam keadaan RMP atau resting membran potensial. Tidak ada penghantaran impuls sama sekali ketika perbedaan potensial membrannya minus 70 mV. Nah, mengapa bisa terjadi penghantaran? Karena terjadi depolarisasi. Mengapa terjadi depolarisasi? Ketika ligand gate channel tadi terikat pada neurotransmitter akan membuka kanal Na. Benar ya tadi ya? Na akan masuk. Setelah Na masuk, saya cari gambarnya. Ini tadi ya. Ketika neurotransmitter terikat pada reseptornya, ini akan membuka kanal Na. Na akan masuk. Ya, ini Na masuk, maka di dalam akan semakin positif. Ketika di dalam semakin positif, maka perbedaannya tadi minus 70, ini akan menurun atau semakin positif ya, atau kurang negatif dia. Jadi disebut dengan istilah depolarisasi. Nah, ketika dalam keadaan depolarisasi inilah, ini dapat penghantaran impuls, ya, dapat terjadi penghantaran sinyal. Terjadi depolarisasi, terus terjadi depolarisasi. Nah, kemudian nanti ketika pada suatu titik ya 30 plus 30 mV ya, plus 30 mV, itu akan terjadi proses namanya repolarisasi. Mengapa demikian? Karena ketika Na sudah banyak yang masuk, otomatis ini akan membuka kanal potasium. Jadi potasium dan Na ini berlawanan arahnya ya. Tadi awalnya di luar kan Na, potasium di dalam. Nah, ketika Na masuk, pelan-pelan nanti kanal dari potasium itu akan terbuka dan potasium akan keluar. Ini akan mengurangi positif ya, mengurangi muatan positif pada dalam sel.
ya di dalam sel ini akan berkurang karena K itu kan muatannya positif, K+. Ingat ya, K+ ini Na+. Ketika K+ keluar, Na-nya masuk, maka dia akan mengimbangi gitu ya, akan menurun lagi, tidak akan terlalu positif lagi. Nah, selain itu nanti ada aktivasi pumping lainnya, ada pump, jadi istilahnya itu ketika itu terjadi sehingga nanti potasiumnya masuk, Na-nya keluar justru. Tapi itu tidak akan saya bahas ya, karena nanti akan terlalu detail kita di sistem saraf. Itu bisa kalian baca di literatur-literatur lain untuk menambah wawasan kalian. Tapi ini untuk pengantar agar kalian tidak bingung dengan obat-obatan nanti. Ya, jadi repolarisasi terjadi ketika sudah sampai 35 plus ya, plus 35 milivolt perbedaannya. Nah, ketika terjadi penurunan yang drastis, ini disebut dengan hiperpolarisasi ya. Jadi ingat ya, polar itu adalah kutub. Ya, polar itu adalah kutub. Jadi kalau terjadi polaritas, berarti terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Kutub, terbentuk kutub. Kalau depolarisasi, berarti hilang kutub itu. Hilang antara perbedaan yang signifikan tadi. Antara yang di luar, sel itu muatannya negatif ya, minus 70, dan di luar itu lebih positif. Nah, ini contoh dari kanal Na ya. Saya bahas sedikit saja tentang kanal Na, di mana kanal Na pada situasi resting tadi ya, pada situasi istirahat di mana terjadi memiliki muatan minus 70 mV, ini Na itu tidak dapat masuk. Na tidak dapat masuk. Ini kalau dia kanal ya, atau gerbang yang dimediasi oleh perubahan potensial membran. Ya, jadi kalau terjadi potensial membran berubah pada minus 55 sampai plus 30, baru ini terbuka. Nah, ketika ini terbuka, Na masuk. Nah, mengapa Pak bisa terjadi? Atau mungkin kalian bertanya, mengapa bisa terjadi perubahan dari minus 70 ke minus 55 sampai 30 mV tadi ya, atau depolarisasi? Ya, karena ada neurotransmitter tadi, jangan lupa ya, neurotransmitter terikat pada reseptornya akan membuka gate atau gerbang Na yang bukan disebabkan oleh potensial aksi, tetapi disebabkan oleh neurotransmitter gitu ya. Ketika itu masuk, ini akan merubah potensialnya. Nah, ketika ini berubah potensialnya, otomatis potensial dari Na atau gate Na yang sensitif terhadap potensial membran ini akan terbuka juga. Dia ada banyak tadi gate-nya. Gate itu ada 3 yang nanti akan saya bahas. Ini untuk yang pertama kita bahas tentang voltage gate dulu. Artinya merespon perubahan pada potensial membran. Jika potensial membrannya minus 55 sampai plus 30 mV, maka dia akan terbuka. Kemudian jika lebih dari itu ya, misalnya plus 30 sampai di bawah 70 mV ya, berarti terjadi sangat hiperpolarisasi, maka terjadi penutupan. Jadi penutupan kanal dari potasium. Ya, kita lanjut ya, jangan bingung ya, karena memang untuk sistem saraf pusat ini lumayan berat materinya. Nanti kalian coba ulang-ulang saja kalau kalian merasa bingung. Atau kalian sangat diperbolehkan ya untuk bertanya dengan saya melalui PJ-nya yang pasti. Ini adalah sistem penghantarannya ya. Kalau kita lihat ini soma itu apa tadi? Ya, ini body ya, badan dari sel sarafnya. Kemudian ada akson dan ada akson terminal. In response to signal, jadi ketika mendapatkan sinyal, the soma ends of the axon becomes depolarisasi ya. Jadi daerah soma sampai ke akson itu akan mengalami depolarisasi. Ini sampai sini akan mengalami depolarisasi ya, artinya minus 55 sampai 30 mV. The depolarization spread down the axon. Jadi depolarisasi itu awalnya dari sini, terjadi depolarisasi ya, terjadi positif, atau kita gambarkan positif saja ya. Positif. Setelah sampai daerah sini, kanal gate Na terbuka, Na masuk, positif lagi sampai di sini. Ya, kanal gate Na terbuka, positif lagi, positif, dan seterusnya, positif sampai ke ujung ya. Ya. Karena Na channel are inactivated ya. Jadi ketika dia sudah sampai di daerah sini, ini kanal yang di sini akan terinaktivasi. Jadi depolarisasi di sini, depolarisasi. Tetapi ketika dia terjadi depolarisasi di sini, kanal Na yang di sini ini akan terinaktivasi, akan tertutup. Dan kanal K+ itu akan terbuka tadi ya, seperti saya bilang. Maka dia tidak dapat terjadi depolarisasi lagi, justru dia akan mengalami repolarisasi ya. Jadi saya contohkan seperti itu. Misalnya
Sini udah positif masuk Na positif dan seterusnya. Nah, yang di belakangnya ini kan sudah tertutup kanal Na-nya. Karena tertutup, maka K+ itu akan keluar sehingga terjadi namanya repolarisasi. Nah, setelah repolarisasi dia akan mengalami resting, ya. Resting atau istirahat. Ya, kalau depolarisasi ingat ya, minus 55 sampai 30 plus 30. Kalau repolarisasi masih sama ya, resting itu minus 70 milivolt. Ketika potensial aksi mencapai akhirnya gitu ya, pada akhir akson terminal tadi, itu akan menyebabkan neurotransmitter containing vehicle to fuse with the membrane. Jadi ini akan menyebabkan neurotransmitter itu akan lepas gitu ya. Ini ada vesikel yang mengandung neurotransmitter, ini akan berfusi dengan membran selnya sehingga menyebabkan pelepasan neurotransmitter ke synaptic cleft ya, atau celah antara neuron atau sel saraf. Ketika neurotransmitter terikat pada ligand gate ion ya, channel on the receiving cell, they may cause depolarization of that cell, causing it to undergo its own action potential. Jadi ketika dia terikat lagi nih, neurotransmitternya terlepas pada akson terminal, kemudian dia akan terikat lagi pada dendrit lain, ini akan menyebabkan kerja yang seperti ini lagi ya, mengulang lagi di sel yang berbeda begitu ya. Jadi jangan bingung. Kemudian yang selanjutnya ligand gate, disebut juga reseptor inotropik, terbuka dengan pengikatan neurotransmitter pada kanal ya. Makanya tadi ini ligand gate ini banyaknya di dendrit. Kanal ini tidak atau sedikit sensitif terhadap potensial membran ya. Terjadi potensial dia nggak ngaruh ya, tetap aja terbukanya kalau ada neurotransmitter. Aktivitas kanal ini menghasilkan pembukaan sesaat beberapa milidetik saja. Jadi terbukanya kanal itu nggak selamanya, bukanya hanya milidetik kemudian tertutup, kemudian dia akan mengalami resting atau istirahat. Berperan dalam transmisi cepat di sinaps yang khas untuk neuron di SSP. Kemudian kanal ion metabotropik memodulasi kanal-kanal voltage gate melalui protein G. Jadi ada protein G namanya. Ketika berinteraksi pada kanal CA akan menghambat fungsi kanal hambatan presinaps. Sementara pada kanal K di pasca sinap akan diaktifkan sehingga menyebabkan hambatan yang lambat. Ya, peran pentingnya protein G pada proses penghantaran pesan melalui aktivasi reseptor metabotropik dari puluhan detik hingga beberapa menit. Jadi kalau untuk mempengaruhi perubahan kanal ion itu dengan waktu yang cukup banyak ya, cukup lama ya, puluhan detik hingga beberapa menit, ini biasanya menggunakan mekanisme protein G. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar ya, voltage gate dia terbuka jika ada pengaruh potensial membran, kemudian ion ligand gate atau ionotropik, ini tadi ada neurotransmitter, dia akan membuka, kemudian ada kanal ion metabotropik, membran delimited ya, jadi dia ada terikat pada reseptor, ada suatu senyawa terikat pada reseptor, kemudian dia akan mempengaruhi protein G, di mana protein G tadi akan merubah potensial membran akan membuka kanalnya. Kemudian ada kanal ion metabotropik dengan second messenger yang mudah berdifusi, ini biasanya dengan second messenger misalnya seperti enzim atau CAMP ya, sama mirip tetapi dia ada perantara lain ya. Kalau ini kan nggak ada, yang pada akhirnya akan mempengaruhi potensial membran dan membuka kanal ion. Intinya kanal ion yang dibuka ya, kanal ion Na, K maupun kanal ion Ca. Itu saja yang perlu kalian ingat. Lanjutan, reseptor metabotropik dapat juga memodulasi kanal voltage gate secara tidak langsung melalui pembuatan second messenger tadi CAMP. Contohnya adrenoreseptor B yang membangkitkan CAMP tadi. CAMP kemudian bereaksi dengan pada kanal ion Ca dan membuat Ca lebih banyak masuk ke dalam sel ini pada akson terminal ya. Sinaps dan potensial sinaps. Potensial aksi di serabut prasinap ya, atau di awal bergerak menuju ujung sinaps jadi ya, dan mengaktifkan kanal CA sensitif voltase di membran ujung saraf tersebut. Di akson terminal tadi kanal CA akan terbuka. Peningkatan konsentrasi CA pada ujung memacu fusi vesikel sinap dengan membran sel saraf. Ya, fusi vesikel sinap tadi mengandung apa? Mengandung neurotransmitter. Nah, ini akan membuat neurotransmitter dilepaskan ke celah sinaps dan berfusi menuju reseptor membran pasca sinaps di saraf lain ya. Pada saraf lain maka terjadi lagi siklus yang sama. Nih kalau kita lihat ya, ini akson, ini ada akson terminal. Nah, ini adalah vesikel tadi ya, vesikel yang mengandung neurotransmitter. Nah, ketika CA masuk ya, dia masuk, ini akan memicu fusi antara vesikel tadi dengan membran sel saraf. Ketika fusi, ini akan melepas
neurotransmitter. Ini contohnya ACH, asetilkolin, ATP ATP itu adenosine triphosphate, maupun P ini maksudnya prostaglandin dan sebagainya ya. Nanti akan dilepas neurotransmitternya. Tempat kerja obat. Nah, setelah kalian tahu ya bagaimana kerjanya saraf, sekarang kita belajar tentang tempat kerja obat saraf. Jadi ada banyak ya tempat kerja obat saraf itu. Yang pertama ada yang bekerja pada propagasi ya, atau penggandaan potensial aksi. Kemudian ada yang bekerja pada sintesis, entah itu meningkatkan sintesis atau menghambat. Kemudian ada yang di penyimpanan, metabolisme, uptake, rilis, dan sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi ada neurotransmitter yang setelah dilepas itu akan di-uptake. Ya, akan dimasukkan kembali untuk disimpan dan dipakai lagi gitu ya. Jadi dia bisa dipakai berulang-ulang. Nah, biasanya dihambat di uptake. Ingat bahwa jika neurotransmitter banyak di sini, ini celah sinap namanya. Tulisan saya jelek ya. Celah sinaps. Ya, ini jangan lupa, ini adalah celah sinaps. Ini adalah celah sinaps. Yang ini adalah postsinap ya, kita bisa bilang postsynaptic neuron ya. Sementara ini adalah presinap. Presinap, postsinap. Ya. Ada presinap, ada postsinap. Nah, di antara presinap dan postsinap itu namanya celah sinaps, ya. Celah. Nah, obat-obat atau neurotransmitter apabila jumlahnya banyak di sini, ya, maka dia akan bekerja lebih lama. Bagaimana caranya? Meningkatkan sintesisnya atau menghambat uptake-nya. Karena kalau uptake kan dia berkurang, masuk lagi. Nah, kita cegah agar tidak teruptake, agar dia masih berada pada celah sinaps. Nanti obat-obatnya kita akan bahas ya. Nah, ada mekanisme-mekanisme lainnya, ada yang mencegah degradasi atau mencegah uptake ke glia dan sebagainya, nanti kita bahas. Neurotransmitter, suatu senyawa yang digunakan sel saraf untuk saling berkomunikasi ya. Jadi antar saraf itu komunikasinya dengan neurotransmitter, tetapi kalau di dalam sel saraf itu dengan potensial aksi namanya. Senyawa dapat diidentifikasi sebagai neurotransmitter jika berada dalam ujung saraf dan sel saraf harus dapat membuat atau mengopulasi senyawa tersebut dan menginaktivasinya, harus dilepaskan pada stimulasi saraf dan pemberian senyawa tersebut dari luar harus dapat menyebabkan stimulasi saraf. 3. Obat yang berefek pada enzim reseptor senyawa tersebut harus mempengaruhi respon yang terstimulasi saraf dengan pola dapat diprediksi. Ini adalah kriteria neurotransmitter. Contoh senyawanya adalah senyawa amin, asetilkolin, dopamin, norepinefrin, epinefrin, histamin, serotonin, asam amino, GABA, glutamat, glisin, aspartat, nukleotida dan nukleosida, adenosin dan ATP, adenosine triphosphate, kemudian peptida, ada vasopressin, bradikinin, substans P, ACTH, insulin, dan lain-lain ya. Neurotransmitter itu banyak ya. Sintesis, penyimpanan, dan pelepasan neurotransmitter. Sintesis neurotransmitter dikontrol oleh jumlah dan aktivitas enzim. Jadi dikontrolnya itu oleh enzim, ketersediaan bahan baku, dan kofaktor tertentu yang diperlukan pada optimasi reaksi. Di mana neurotransmitter disimpan? Ingat ya, neurotransmitter itu disimpan di vesikel sinaptik. Ya, neurotransmitter itu disimpan di vesikel sinaptik. Ya. Mekanisme menghentikan transmisi sinaptik dengan cara menginaktivasi neurotransmitter antara lain. Jadi kalau kita ingin menghentikan transmisi sinaptik atau komunikasi antar sel tadi, itu dapat menginaktivasi neurotransmitter. Karena neurotransmitter adalah senyawa untuk berkomunikasi. Yang pertama, degradasi oleh enzim tertentu yang terdapat pada celah sinaps. Contohnya dopamin atau norepinefrin didegradasi oleh MAO, namanya monoamin oksidase. Jadi dopamin dan norepinefrin ini agar dia berhenti bekerja ya, atau diinaktivasi itu oleh enzim MAO namanya. Kemudian bisa juga diambil kembali, tadi saya bilang ya, di uptake atau reuptake masuk ke ujung syaraf presinaptik lagi ya, dengan bantuan suatu pompa tertentu pada membran plasma, contohnya reuptake serotonin. Makanya nanti ada obat-obat namanya SSRI ya, selective serotonin reuptake inhibitor dan sebagainya. Ini kita bahas dulu dasarnya ya. Kemudian beberapa neurotransmitter digunakan kembali setelah di reuptake, contohnya norepinefrin dan dopamin. Sedangkan neurotransmitter lain di reuptake dalam bentuk hasil degradasinya adalah asetilkolin dalam bentuk kolin. Nanti di metabolisme atau dibentuk lagi menjadi kolin di presinaptik. Oke, kita belajar tentang glutamat sekarang ya. Ini adalah salah satu neurotransmitter. Ini adalah excitatory amino acid. Jadi excitatory itu neurotransmitter yang memicu atau menghantarkan aksi ya. Jadi ada neurotransmitter yang kerjanya menghambat, contohnya GABA ya. Jadi dia dilepas untuk menghambat. Sementara ada yang sebagai bersifat excitatory. Ini contohnya adalah glutamat.
merupakan principal excitatory neurotransmitter ya. Jadi dia merupakan excitatory utama ya di otak, sistem saraf pusat. Disimpan di neural cell membrane. Glutamate comes into the CNS mainly by glial cell and by Krebs cycle ya. Jadi dia masuknya itu atau diproduksi melalui glial cell. Tadi kalau kita lihat ya, ada gambar glial cell ini. Ini glial cell maupun dia melalui siklus Krebs dia diproduksi. Responsible for neural communication, memory formation, learning and regulation. Jadi dia bertanggung jawab terhadap komunikasi antar saraf, kemudian pembentukan memori, pembelajaran dan regulasi lain. Glutamine comes from glial cell in the neuron. In the neuron, the glutamine is converted to glutamate. Ini adalah proses produksinya ya. Jadi glutamine itu dari glial cell itu akan masuk ke sel saraf. Kemudian di saraf, glutamin itu akan dikonversi menjadi glutamat dengan bantuan enzim glutaminase. Glutamat kemudian disimpan di synaptic vesicle, sama ya, simpannya di synaptic vesicle semua. From synaptic vesicle, glutamat released by the process excitosis which is CA dependent ya. Jadi dia tergantung dengan akumulasi CA juga. Ketika ion CA masuk, maka dia akan mengalami fusi antara synaptic vesicle yang mengandung glutamat dengan membran sel. Ini akan dilepas kemudian glutamatnya di celah sinaps. Kemudian glutamat akan terikat pada reseptornya di possinap gitu ya. Presinap, possinap, celah sinap, itu jangan lupa. Oke, selanjutnya reseptor glutamat ada dua, ada yang ionotropik, ada yang metabotropik. Ingat kalau metabotropik dia dengan protein G ya. Ada yang ionotropik, nggak usah saya bahas detail ya. Kemudian selanjutnya adalah asetilkolin. Asetilkolin tidak direuptake dalam bentuk utuhnya tadi ya. Ingat dia menjadi kolin, kemudian dia akan direuptake dan dia akan di metabolisme menjadi asetilkolin lagi. Melainkan dalam bentuk kolin. Kolin kemudian diuptake dan disintesis lagi menjadi asetilkolin oleh enzim asetil koenzim A atau asetil-CoA. Ini ya, asetil-CoA bertemu dengan kolin yang sudah direuptake tadi akan menghasilkan asetilkolin lagi. Obat yang dapat mengurangi cadangan asetilkolin dengan cara memblok transport kolin yaitu hemikolinium dan vesamikol. Kalau kita lihat bagaimana kerjanya si hemikolinium. Hemikolinium itu menginhibit kolin uptake. Jadi kalau kolinnya tidak diuptake, tidak masuk lagi, maka tidak ada bahan baku untuk produksi asetilkolin ya, karena asetilkolin itu diproduksi dari kolin yang dimetabolisme atau disintesis oleh asetil-CoA setelah di uptake. Nah, ketika hambatan ini tidak terjadi uptake, maka tidak akan ada asetilkolin karena di uptake. Kemudian vesamikol, kalau kita lihat vesamikol kerjanya menginhibit vascular uptake. Jadi kalau yang ini bekerjanya di luar ya, menghambat dia masuk ke dalam sel. Kalau vesamikol menghambat vesicular uptake, jadi asetilkolinnya nggak bisa disimpan di vesikular. Kalau nggak bisa disimpan, maka dia tidak bisa berdifusi dan tidak bisa keluar dari presinap, gitu ya. Kemudian norepinephrine. Degradasi Na dikatalisi oleh enzim MAO tadi ya, monoamin oksidase dan katekol O-metil transferase atau COMT. Obat-obatan yang dapat menghambat kerja enzim pendegradasi akan meningkatkan ketersediaan neurotransmitter di tempat aksinya. Jadi kalau yang mendegradasinya dihambat, maka dia akan banyak di celah sinaps. Contohnya golongan obat inhibitor MAO atau inhibitor CMT dapat meningkatkan ketersediaan dopamin ataupun norepinephrine. Kenapa? Karena norepinephrine, ini kalau kita lihat, jalurnya sama ya. Dopamin, kemudian menjadi norepinephrine, akan menjadi epinephrine. Jadi kalau seandainya jumlahnya banyak, maka otomatis dopamin dan norepinephrine juga akan banyak jumlah bahan bakunya ini ya. Yang pendegradasinya sedikit tadi ya, pendegradasinya dihambat, maka jumlah dopamin dan norepinephrine juga akan banyak. Kemudian GABA, ini tadi ya, gamma aminobutyric acid, merupakan neurotransmitter inhibitor. Jadi selain ada yang excitatory, neurotransmitter itu ada yang fungsinya sebagai inhibitor. Di otak, hal tersebut didukung bahwa banyak penyakit saraf disebabkan karena adanya generasi saraf GABAergic. Contohnya adalah epilepsi yang terjadi karena kekurangan aktivitas GABA di otak. Makanya dikasih obat gabapentin. Ya. GABA disintesis dari glutamat dengan bantuan enzim glutamic acid dekarboxilase (GAD) dan degradasi oleh GABA transminase. Kalau kita lihat ya, GABA itu diproduksi dari glutamat. Nah, GABA ini kan masih presinap ya. Makanya obatnya kan gabapentin nih. Gabapentin ini fungsinya untuk meningkatkan jumlah GABA ya, positif ini ya. Ini gelambangnya positif, meningkatkan jumlah GABA. Gabapentin akan meningkatkan jumlah GABA di celah sinap. Nah, nanti akan direuptake GABA ini. Nah, ada penghambatnya yaitu ada tiagabalin.
agar GABA-nya banyak di celah sinap, nggak di aptek-aptek atau nggak di reaptek. Ketika GABA banyak di celah sinap, maka aktivitas inhibisinya akan semakin besar. Kemudian GABA ini akan didegradasi oleh GABA transminase tadi. Ada obat yang menghambat GABA transminase, namanya ini contohnya adalah vigabatrin ya, obat yang menghambat GABA transminase sehingga tidak terjadi metabolitnya. Jadi dia tetap banyak jumlahnya di celah sinaps. Efeknya apa? Menjadi depresi SSP atau sistem saraf pusat ya. Makanya orang yang kejang itu biasanya karena eksitatori berlebihan ya, seperti glutamat yang berlebihan, harus diimbangi GABA ya, epilepsi ini ya, kejang. Nah, untuk itu agar terjadi keseimbangan maka harus ada jumlah GABA yang banyak. Ya, ketika eksitatori meningkat, maka inhibisi juga harus meningkat agar seimbang. Karena kalau terjadi eksitatori yang berlebihan, maka otomatis terjadi hiperpolarisasi ya, lebih dari 30 mV juga. Jadi di dalamnya semakin positif juga, terlalu banyak Na yang berlebihan ya. Ketika GABA dilepaskan, GABA akan berfungsi menyeberangi celah sinap. Ini celah sinap, ingat ya. Celah sinap. Itu harus kalian ingat, celah sinap, ini presinap. Ini adalah postsinap. Gitu ya. Ketika GABA lepas akan berdifusi menyeberangi celah sinap untuk berinteraksi dengan reseptornya, menimbulkan aksi penghambatan fungsi central nervous system. GABA diraptek dengan bantuan transporter GABA. Obat anti epilepsi bekerja dengan cara meningkatkan sintesis GABA, tadi gabapentin, atau menghambat kerja transporter GABA atau tiagabalin. Nah, kalau vigabatrin kerjanya menghambat degradasi GABA oleh GABA transminase. Oke, kita lanjut ke serotonin. Ini contoh neurotransmitter, sebenarnya banyak ya, banyak sekali, tetapi yang saya bahas nggak semua. Serotonin atau biasa disingkat dengan 5-HT ya, 5-HT atau itu singkatan dari 5-hidroksitriptofan. Beberapa penyakit neurologik dan psikiatrik disebabkan karena ketidakseimbangan kadar serotonik di otak, misalnya depresi, skizofrenia, kecemasan, dan lain-lain. Ini sebenarnya saya bahas di farmakoterapi 2 ya. Farmakoterapi 2. Triptofan ini jalur metabolismenya ya, triptofan oleh triptofan hidroksilase akan menjadi 5-hidroksitriptofan atau serotonin. Nah, kemudian ini oleh asam amino aromatik dekarboksilase menjadi 5-hidroksitriptamin ya. Tadi jadi serotonin menjadi triptamin, oleh MAO dia didegradasi dan dia akan menjadi melatonin pada produk akhirnya. Oke, sekian dari saya. Jadi ini merupakan pengantar untuk obat-obat sistem saraf pusat ya. Jadi saya lebih concern bagaimana terjadi komunikasi antar sel saraf dan bagaimana saraf itu menghantarkan pesannya di dalam sel saraf itu yang melalui potensial aksi. Nah, semoga kalian mengerti untuk dasar ini. Untuk lebih detailnya lagi ya tentang syaraf, itu ada di fisiologi syaraf ya. Saya lupa itu ngambilnya di semester berapa tentang syaraf lebih detail. Kenapa saya tidak begitu detail tadi? Misalnya ada beberapa mekanisme gate yang saya skip karena itu akan terlalu panjang nantinya dan kalian terlalu bingung. Saya ingin menekankan bahwa bagaimana neurotransmitter itu dilepaskan, bagaimana syaraf itu saling berkomunikasi, dan bagaimana potensial aksi itu dari awal ya, dari dendrit sampai ke terminal akson itu, sehingga melepas neurotransmitter itu prosesnya bagaimana, dan bagaimana proses penghantaran impuls tadi ya, potensial aksi. Jadi tolong kalian pahami mengapa terjadi penghantaran depolarisasi ya. Ingat, depolarisasi itu proses terjadi penghantaran potensial aksi, dan mengapa terjadi repolarisasi, bagaimana terjadi hiperpolarisasi. Ketika terjadi depolarisasi, dilepas neurotransmitter, apa fungsi dari neurotransmitter itu, kemudian bagaimana dia bekerja, dan apa aja contohnya tadi udah saya sebutkan ya. Dan kalian bisa memahami misalnya glutamat itu eksitatori utama, apa maksud eksitatori. Kemudian ada GABA, inhibisi utama ya, adalah neurotransmitter inhibitor utama, itu apa fungsinya. Jadi itu saling keterkaitan. Nah, untuk eksitatori ya, tadi misalnya si glutamat ini fungsinya untuk membuka kanal Na. Eksitatori dia akan menghantarkan itu. Jadi membuka kanal Na agar terjadi potensial aksi di sel saraf selanjutnya. Sementara inhibisi dia tidak membuka kanal Na sehingga terjadi resting dan tidak terjadi penghantaran selanjutnya. Nah, untuk kasus epilepsi misalnya, ini saya kasih contoh ya. Epilepsi itu terjadi penghantaran yang berlebihan ya, eksitatori yang berlebihan karena inhibisinya kurang, yaitu GABA-nya kurang di celah sinap. Nah, untuk bekerja si neurotransmitter itu harus sampai ke postsinap, ke reseptornya. Sebelum dia sampai ke postsinap, dari presinap ya, dia akan mengalami fusi dan terlepas dari presinap dan melalui celah sinap. Ingat ya, ada celah sinap dan dia akan sampai ke postsinap. Postsinap itu bisa kita bilang juga dendrit selanjutnya lah ya.
Oke, sekian ya. Semoga kalian tidak terlalu bingung ya. Karena memang agak berat materinya, dan saya harap kalian kalau bingung bertanya kepada saya. Jangan sampai kalian malu atau malas bertanya ya. Karena kalau kalian bingung dan tidak bertanya, maka kalian akan tersesat selamanya. Ini kedepannya kita akan banyak belajar tentang sistem saraf pusat, obat-obat pada sistem saraf pusat. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.